Assalamualaikum Pak Anjar, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Kemarin katanya mau cerita. Cerita apa? Kayak lagi kurang semangat gitu? Iya nih Bu Wil, ada sedikit masalah. Pantesan kelihatan agak murung, gak kayak biasanya. Bagaimana? Pak Anjar, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktunya Bu Willy. Enggak apa-apa. Gimana Begini, Pak? begini Bu Wil, saya mau curhat tentang masalah saya. Apa Bu Willy bisa bantu? Insya Allah dengan senang hati Pak Anjar. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan apa tujuan dari diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapin kemarin Bu. Insya Allah, saya siap membantu masalah yang sedang Pak Anjar hadapi. Terima kasih Bu Willy. Masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan dari awal apa yang sedang Pak Anjar hadapi. Mungkin saya bisa bantu. Bu Willy ingat nggak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Kok bisa, Pak? Apa yang membuat Pak Anjar dapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Tidak serius. Tidak serius bagaimana, Pak? Iya, Bu. Menurut saya itu hal yang tidak serius. Ini tentang teguran dari pengawas kemarin, tentang proses mengajar yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apa Pak Anjar tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa? Kok sampai bisa ditegur pengawas? Kalau boleh tahu, karena apa, Pak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Anjar dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Anjar dulu. Selama ini, media atau sumber belajar apa saja yang Pak Anjar gunakan dalam proses belajar mengajar? Saya biasanya menggunakan media lain, Bu, yaitu dengan video pembelajaran, gambar, ataupun media yang nyata. Mengapa Pak Anjar tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga termotivasi, kemudian mengacu pada kurikulum. Siswa juga bosan dengan membaca buku teks saja, Bu. Wah, sebenarnya sudah keren banget, Pak, menggunakan media-media tersebut. Lalu, bagaimana hasilnya saat Pak Anjar mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, dan cara belajarnya pun berbeda-beda ya, Pak. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal. Nah, kira-kira itu menurut Pak Anjar kenapa? Memang murid tersebut senang banget, Bu, baca buku. Dia rajin ke perpustakaan dan senang membaca buku teks pelajaran juga. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Iya Mungkin ya. harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya buku teks menjadi salah satu sumber belajar. Oh, iya juga ya. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Pak Anjar bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu, apa yang membuat Pak Anjar merasa tidak nyaman selama ini?
Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Anjar merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Pak Anjar tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Anjar memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Nah, apa yang Pak Anjar akan lakukan? Nah, iya Bu, seperti itu. Saya kemarin hilaf. Saya akan merefleksi dan mempersiapkan diri juga, Bu. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga menambah semangat saya dalam mengajar. Benar sekali Pak Anjar, tetap semangat dalam berinovasi ketika pembelajaran sama anak-anak ya. Iya, Bu. Dari apa yang sudah Pak Anjar sampaikan, apa rencana Pak Anjar ke depannya? Oh, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Bercerita mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya, Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Anjar selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar yang lainnya akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Anjar ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega sekali karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya saya salah langkah. Alhamdulillah, Pak Anjar sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Pak Anjar rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Anjar lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya tetap berpedoman pada kurikulum. Kemudian tidak cepat berargumen seperti kemarin. Kalau yang kita pilih sudah baik, juga menerima masukan termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Pak Anjar untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian Bu Willy, dan teman lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Anjar dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Willy untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sekali. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Semangat. Semangat, Bu. Baik, terima kasih Pak Anjar sama Bu Willy. Tepuk tangan, kita kasih aplaus ya. Baik, tanggapan yang pertama untuk Bu Willy selaku coach. Alhamdulillah juga karena persiapan alhamdulillah matang juga ya. Baik, untuk untuk yang pertama dari tahapan Tirta dari ketika melakukan coaching, Bu Willy sudah menyampaikan membuat komitmen gitu ya, menyampaikan tujuan coaching kepada coach, apa yang ingin dipecahkan dalam coaching ini. Kemudian yang kedua, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian juga memberikan umpan balik baik gestur maupun dengan perkataan. Alhamdulillah sudah baik sehingga coach merasa nyaman untuk terbuka permasalahan
yang dihadapi. Kemudian yang ketiganya, karena merasa nyaman itu, coach juga Pak Anjar bisa lebih apa ya, lebih tidak terbebani untuk bagaimana membuat rencana ke depan supaya permasalahan yang dihadapi oleh Pak Anjar selaku coach itu bisa berhasil untuk diatasi, dan alhamdulillah juga tadi sudah ada solusinya, sehingga ini membuat proses coaching menjadi sangat baik. Dan yang terakhir, coach juga mengingatkan dengan rencana aksi yang dilakukan oleh coach mengingatkan untuk berkomitmen bertanggung jawab dengan apa yang sudah direncanakan. Ya, dan terlihat tadi ya ada apa namanya, kesepahaman lah antara coach dan coach, sehingga memang tujuan dari coaching ini berjalan dengan baik. Itu mungkin, terima kasih Bu Willy, Pak Anjar, sudah baik. Nih ya. Enggak, Bapak, ya. enggak Ibu. Ya, luar biasa ya Bu Willy sama Pak Anjar, ini coaching yang sangat menarik ya. Tadi karena arahan dari coachnya, akhirnya coachingnya bisa terbuka ya, menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian juga menerima gitu, bahwa di awal yang menarik itu kan begitu kekeh gitu ya dengan pendapatnya bahwa tidak perlu menggunakan buku teks karena sudah merasa cukup dengan media yang dipergunakan, dan akhirnya coachingnya menyadari bahwa penggunaan buku teks itu memang diperlukan juga sebagai salah satu sumber belajar ya, keragaman sumber belajar mengingat kebutuhan peserta didik. Ya, sangat menarik sekali ya dengan tadi langkah-langkah Tirta yang sudah dijalankan oleh coach, akhirnya bisa membantu coach untuk menyelesaikan solusinya, mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Ya, bagus sekali Pak Anjar dan Bu Willy, sukses terus. Alhamdulillah Bapak Ibu, tak terasa sudah masuk ke kasus ketiga dan insya Allah ini kasus terakhir.